Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kehidupan kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan dorongan supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus, menyerahkan akan setiap beban kehidupan kita di bawah kaki salibnya, dan dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Jalan yang Jarang Dilalui. Ayatnya terdapat di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam pertandingan kehidupan, mengapa ada orang yang menyerah ketika mereka mengalami kemunduran dan yang lainnya mengalami kerugian dan kesulitan yang luar biasa, namun berakhir sebagai pemenang? Ketika masalah menghampiri, jalan itu seperti bercabang. Anda punya dua pilihan yang mungkin, jalan yang diberi label. Semua hal akan menghasilkan keburukan dan yang lainnya. Segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan. Segala sesuatu setelah titik ini akan ditentukan oleh jalan yang Anda pilih. Semuanya akan terpengaruh oleh sikap Anda. Yang pertama adalah jalan yang mudah dilalui. Kita hidup di dunia yang penuh dosa, jadi jelas hal-hal buruk terjadi. Kita pikir keadaannya tidak akan terlalu buruk, tetapi tidak bisa menjadi lebih buruk. Atau dalam lirik lagu bisbol lama yaitu It's 1, 2, 3 ticks you're out. Itu dia, Anda pasti akan gagal. Mereka yang mengambil jalan yang jarang dilalui memilih respons sebaliknya. Mereka menyatakan segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun hal itu mungkin tidak tampak seperti itu. Dalam membuat pilihan ini, mereka segera terbebas dari kekhawatiran dan kegelisahan yang melemahkan. Mereka dapat beristirahat di dalam Tuhan dan menemukan kedamaian yang Dia janjikan. Bahkan di tengah pertarungan mengerikan antara kebaikan dan kejahatan, kesehatan dan penyakit, atau hidup dan mati. Memilih untuk memandang kehidupan secara positif ibarat menjatuhkan domino yang pertama secara berturut-turut. Jika itu terjadi, sisanya akan mengikuti. Tanpa perencanaan yang disengaja, pemikir positif mulai mengambil tanggung jawab untuk memastikan hal yang baik akan datang dari yang buruk. Apapun serangan yang dapat disebut untuk melawan mereka, mereka tetap dalam pertandingan melakukan yang terbaik. Ketika pemain tenis profesional Monica Seles ditunjuk dari belakang oleh seorang penggemar gila, banyak yang mengira dia tidak akan pernah kembali. Tetapi melawan cacat fisik dan ketakutan akan serangan lain, Monica kembali bermain. Setelah kecelakaan penembakan mengerikan yang menyebabkan lebih dari 40 peluru senapan menembus tubuhnya, pengendara sepeda Greg LeMond mewakili Amerika Serikat di Tour de Prancis menaklukkan rintangan dan kembali untuk menang. Dan Greg Louganis setelah mengalami geger otak ketika bagian belakang kepalanya membentur papan berukuran 3 meter pada lomba menyelam di Olimpiade, ia kembali lagi kemudian pada hari itu juga untuk memenangkan medali emas Olimpiade saat itu. Mereka semua mengambil jalan yang jarang dilalui dan menghasilkan yang baik dari yang buruk. Jika nanti Anda mengalami serangan terhadap diri Anda sendiri, jalan mana yang akan Anda pilih? Tuhan, bantu saya memilih jalan yang jarang dilalui dan menghasilkan yang baik dari yang buruk. Jadi suatu renungan yang luar biasa saat ini di dalam kehidupan kita, ya, di mana ayatnya di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, seringkali pada saat kita berada di dalam suatu tempat, kita tentunya sudah membuat rencana atau sudah menyusun rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk menjalankan segala sesuatunya. Ya, tentunya segala sesuatunya kalau tidak dengan kehendak Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Ya, bagaimana pada saat kita mau menjalankan
rencana ke depannya, tentunya kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan. Ya walaupun mungkin pada saat kita mengambil langkah kita sendiri, Tuhan juga akan memberikan yang terbaik, tapi kita harus menerima resiko apa yang sudah kita ambil tersebut. Di sini dikatakan dalam pertandingan kehidupan, ya mengapa ada orang yang menyerah ketika mereka mengalami kemunduran dan yang lainnya mengalami kerugian dan kesulitan yang luar biasa, namun berakhir sebagai pemenang. Ketika masalah mungkin menghampiri kita, jalan itu seperti bercabang. Ya ada dua pilihan yang mungkin akan kita lalui. Ya jadi dari dua pilihan itu kita harus memilih salah satunya. Ya semua hal akan menghasilkan keburukan dan yang lainnya. Ya segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan. Ya segala sesuatu setelah titik ini akan ditentukan oleh jalan yang kita pilih. Jadi semuanya akan terpengaruh oleh sikap kita sendiri. Ya yang pertama adalah jalan yang mudah dilalui. Kita hidup di dunia yang penuh dosa. Ya jadi jelas hal-hal buruk itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita bisa ya memposisikan diri kita di dalam setiap masalah yang datang menghampiri kita. Ya jadi mereka yang mengambil jalan yang jarang dilalui memilih respon sebaliknya. Ya mereka menyatakan segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan, meskipun ya hal itu mungkin tidak tampak seperti itu. Ya jadi dalam membuat pilihan ini kita segera terbebas dari kekhawatiran, kegelisahan yang melemahkan. Ya, jadi kita dapat beristirahat di dalam Tuhan dan menemukan kedamaian yang Dia janjikan. Ya bahkan di tengah pertarungan mengerikan antara kebaikan dan kejahatan, kesehatan dan penyakit, atau hidup dan mati. Ya inilah yang akan kita hadapi pada saat kita masih berada di dunia ini. Ya akan banyak yang kita akan alami di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah pribadi lepas pribadi kita mau mempunyai hubungan ya terus kepada Kristus sehingga Dia dapat memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk melalui semuanya itu. Ya, jadi memilih untuk memandang kehidupan secara positif ibarat menjatuhkan domino. Yang pertama secara berturut-turut. Jika itu terjadi, sisanya akan mengikuti tanpa perencanaan yang sengaja. Jadi pemikiran positif mulai mengambil tanggung jawab ya untuk memastikan hal yang baik akan datang dari yang buruk. Ya apapun serangan yang dapat disebut untuk melawan, kita tetap dalam pertandingan melakukan yang terbaik. Ya walaupun mungkin seakan-akan tidak ada jalan keluar, tetapi biarlah kita boleh terus melakukan yang terbaik dikatakan. Apapun yang terjadi, ya biarlah kita mau melakukan yang benar itu untuk dapat menuruti apa yang Tuhan sudah kehendaki di dalam kehidupan kita. Walaupun di mata orang itu adalah salah, tapi inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya. Ya, biarlah kita mempunyai prinsip di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Ya prinsip dari firman Tuhan. Prinsip yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya sebagaimana Kristus pada saat Dia berada di dunia ini. Dia tahu bahwa Dia akan menjadi sang juru selamat itu. Dia tahu bahwa Dia mempunyai misi ke depan. Sehingga apapun yang Dia lakukan walaupun orang lain menghalang-halangi Dia, Dia tetap terus menjalankan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepadanya. Kemudian di sini ada seorang pemain tenis ya profesional, Monica Seles, ditusuk dari belakang oleh seorang penggemar gila. Banyak yang mengira dia tidak akan pernah kembali. Tetapi melawan cacat fisik dan ketakutan akan serangan lain. Tetapi Monica kembali bermain ya setelah kecelakaan penembakan mengerikan yang menyebabkan lebih dari 40 peluru senapan menembus tubuhnya. Tapi Monica ini ya tetap mempunyai ya satu semangat ya bahwa dia bisa kembali lagi. Begitu pula dengan pengendara sepeda Greg LeMond. Ya, dia mewakili Amerika Serikat di Tour de Prancis, menaklukkan rintangan dan kembali untuk menang. Dan kemudian di sini ada Greg Louganis setelah mengalami geger otak ketika bagian belakang kepalanya membentur papan berukuran 3 meter pada lomba menyelam di Olimpiade. Ia kembali lagi. Kemudian pada hari itu juga untuk memenangkan medali emas Olimpiade saat itu. Jadi bagaimana orang-orang ini, ya walaupun mungkin seakan-akan mereka tidak bisa lagi kembali untuk mengikuti pertandingan atau untuk mengikuti lomba. Tapi bagaimana mereka mempunyai suatu kegigihan atau suatu semangat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Walaupun masalah yang menimpa mereka begitu serius. Tapi mereka mau mengambil suatu keputusan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Ya kecelakaan atau kejadian yang menimpa mereka ini
sebenarnya dapat merenggut nyawa mereka. Tapi bagaimana mereka tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik sehingga pada saat itu mereka kembali menjadi juara. Ini merupakan suatu tantangan bagi masing-masing kita. Bagaimana kehidupan kita yang mungkin tidak mengalami seperti ketiga orang ini. Tetapi bagaimana kita juga mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menuntun kita. Biarlah Tuhan yang akan memegang tangan kita untuk kita terus menjalankan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi mereka semua ini mengambil jalan yang jarang dilalui dan menghasilkan yang baik dari yang buruk. Jika nanti kita mengalami serangan terhadap diri kita sendiri, jalan manakah yang akan kita ambil atau yang akan kita pilih di dalam kehidupan kita masing-masing? Inilah menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Biarlah kita terus mau berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Jadi katakan, Tuhan bantulah saya memilih jalan yang jarang dilalui dan menghasilkan yang baik dari yang buruk. Ini adalah suatu hal yang tidak mudah. Tuhan tahu tentunya kesanggupan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Biarlah kita boleh terus mau berusaha melakukan yang terbaik apapun tantangan atau rintangan yang kita hadapi. Biarlah kita mau berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan sudah menyerahkan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus, untuk datang ke dunia ini. Untuk memberikan teladan bagi kita. Supaya kita boleh melakukan apa yang Dia sudah teladani di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana Yesus hidup 30 tahun di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Di situ Dia melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Walaupun Dia masih kecil, tetapi Dia terus melatih kehidupannya. Karena Dia tahu bahwa inilah pelajaran yang harus Dia pelajari di dalam kehidupannya. Dia mau terus melakukan pekerjaan yang sudah diberikan kepadanya. Walaupun banyak orang-orang yang tidak senang, banyak orang-orang yang mengejek Dia, tapi Yesus tetap mempertahankan akan imannya kepada Bapaknya yang di surga. Inilah menjadi suatu kekuatan bagi masing-masing kita. Kita pun bisa menjalani kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Dia akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Dimanapun kita berada, biarlah kita mau menjadi pembawa-pembawa damai itu, mau menjadi terang kecil. Walaupun mungkin kita tidak fasih dalam berbicara, tetapi dengan tingkah laku kita, dengan sikap kita, maka orang lain itu akan melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Sudah banyak pelajaran demi pelajaran yang kita sudah pelajari. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Itulah kehidupan sebagai manusia yang penuh dengan dosa ini. Tapi biarlah kita mau berusaha. Kita mau berserah kepada Tuhan, melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah hari ini komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dalam kehidupan kita, dan kita dapat menjalankan itu setiap harinya. Dan dengan pertolongan Tuhan, maka kita pun akan disanggupkan untuk terus melakukan apa yang Dia sudah kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.